Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP Negeri 55 Jakarta. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi prakarya bab 5, pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Sebelum menyaksikan video ini, silakan kalian buka terlebih dahulu buku paket prakarya semester 2, pengolahan bab 5. Bagi kalian yang tidak memiliki buku paket, kalian tetap dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh kok. Karena sekarang buku paket digital telah tersedia di Play Store. Gratis, download sekarang ya. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajarannya. Pada bab ini, kamu akan mempelajari hasil samping dari sayuran menjadi olahan produk pangan. Biasanya, pada saat kita mengolah bahan pangan sayuran, ada banyak bagian sayuran yang tidak digunakan atau dibuang. Kita seringkali hanya menggunakan bagian dari bahan pangan sayuran yang umumnya dikonsumsi oleh manusia. Banyak hasil samping dari sayuran dapat bermanfaat menjadi olahan produk pangan. Tidak semua hasil samping dari sayuran tidak bermanfaat. Saat mengolah bahan pangan, seringkali kita membuang batang atau tangkai, kulit, maupun daun bagian luar dari sayuran. Dengan memanfaatkan hasil samping sayuran seperti batang, tangkai, kulit, maupun daun bagian luar dari sayuran dapat membantu masyarakat atau komunitas dan lingkungan dengan program daur ulang. Penerapan program daur ulang atau sistem reuse, reduce, and recycle menjadi salah satu solusi menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk dilakukan. Pengertian bahan pangan hasil samping sayuran adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain daripada bahan pangan utama yang masih bisa dimanfaatkan. Kandungan dan manfaat. Menurut hasil penelitian, terdapat beberapa jenis bagian dari hasil samping sayuran yang bernutrisi, sehingga masih dapat dikonsumsi, yaitu 1. Kulit bawang. Kulit bawang merupakan hasil samping dari sayuran umbi lapis. Apabila kita tidak suka memakan kulit bawang, maka kulit bawang dapat diambil pada saat makanan hendak disajikan. 2. Batang dan daun brokoli. Sayur brokoli yang biasa dikonsumsi adalah bunganya. Oleh karena itu, batang dan daun brokoli dikatakan hasil samping sayur brokoli. Daun brokoli mengandung karotenoid yang merupakan sumber vitamin A yang bersifat untuk mencegah kanker. 3. Tangkai daun hijau pada wortel. Tanaman wortel tumbuh di dalam tanah karena wortel mempunyai akar tunggang yang berbentuk menjadi bulat dan disebut umbi yang berwarna oranye. Batang wortel ini merupakan tempat menyimpan dan penyebaran air hasil fotosintesis. Tangkai daun hijau pada wortel dapat diolah menjadi sayuran, dicampur dengan bawang putih, minyak zaitun, kacang tanah, garam, dan keju. 4. Kulit kentang. Kentang kaya akan kandungan dan manfaat, tetapi kulit kentang ternyata lebih baik dari kentang itu sendiri. Nutrisi kentang paling banyak terletak pada bagian bawah kulitnya. Oleh karenanya, ahli gizi menyarankan jika mengupas kulit kentang setipis mungkin, agar kandungan gizinya tidak banyak terbuang. 5. Kulit melinjo. Biji melinjo tumbuh secara berkelompok pada bagian batang dan cabang batangnya. Kulit biji melinjo berwarna hijau saat mentah dan berubah menjadi warna kuning dan merah setelah matang. Bagian yang dimanfaatkan biasanya adalah bagian biji dan daunnya. Bagian biji biasanya dijadikan emping dan jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan asam urat. Akan tetapi, ternyata bagian kulit pada melinjo merupakan obat asam urat karena mengandung energi yang tinggi dan menghasilkan ekstrak anti asam urat. 6. Daun dan batang talas. Talas merupakan tanaman sayuran umbi yang memiliki banyak manfaat. Hampir semua bagian dari talas dapat dimanfaatkan. Masyarakat umumnya memanfaatkan umbi talas sebagai bahan pangan utama. Adapun hasil samping talas adalah daun, batang, dan akar talas. Daun dan batang dapat dimanfaatkan sebagai olahan produk pangan yang menunjang kesehatan tubuh. Dan akar talas lebih banyak dibuat sebagai obat.
Semua tanaman sayuran yang diciptakan dan diberikan Tuhan pada umat manusia memiliki kandungan dan manfaat bagi manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kemampuan para ahli penelitian terhadap sayuran, maka kita makin mengetahui betapa setiap tanaman sayuran memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh. Berbagai hasil samping sayuran dapat diolah menjadi berbagai olahan pangan atau masakan tradisional maupun cemilan. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak melihat hasil samping sayuran sebagai limbah sampah. Berusahalah untuk memanfaatkannya karena kandungannya pun baik untuk kesehatan tubuh dan rasanya pun nikmat. Nah, sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Bagaimana pendapat kamu mengenai video pembelajaran kali ini? Apakah kamu sudah menemukan atau sudah melakukan kegiatan dengan menggunakan bahan samping pada materi ini? Jika sudah, silahkan share di kolom komentar agar kita dapat berdiskusi dan berbagi ilmu bersama. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komen di video ini atau kirim pertanyaanmu melalui email ke prakarya.smp55@gmail.com. Just be safe, stay at home, wash your hands, respect social distancing, and be good to one another. See you later. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.